Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahadi Fahmi Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Lilian Oktaviani dengan NIM 55532300055 yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Semarang berdasarkan growth wall theory, split effect, dan juga backwards effect. Berikut merupakan beberapa topik yang akan dibahas. Saya berkontribusi dalam penyusunan bab 1, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang. Semarang telah bertransformasi dari kota pelabuhan dan administratif menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, posisinya yang strategis di koridor Pantura didukung dengan pelabuhan dan bandara, menjadikannya pusat industri, perdagangan, logistik, dan jasa. Dapat dilihat dari tabel berikut yang menegaskan peran Semarang sebagai growth pole meski tantangan sosial dan ketimpangan wilayah masih perlu diatasi. Kota Semarang sebagai growth pole mendorong pertumbuhan daerah sekitar lewat industri dan infrastruktur menciptakan split effect, namun juga timbul backwards effect seperti ketimpangan dan tekanan infrastruktur. Selanjutnya yaitu rumusan dan tujuan masalah. Berikut beberapa rumusan masalah dan juga tujuan masalahnya. Selanjutnya yaitu manfaat dan ruang lingkup penelitian. Berikut terdapat beberapa manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis perkembangan sosial ekonomi pada Kota Semarang selama periode tahun 2014 sampai 2015 sampai 2024 dengan menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan sumber resmi lainnya. Kajian ini menitik beratkan pada 5 indikator utama yaitu jumlah penduduk, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia. Untuk bab 2, penyusunan dilakukan oleh rekan saya Sarah Sajidah. Dalam bab 2 terdapat landasan teori. Yang pertama itu growth pole teori, peran Kota Semarang sebagai penggerak ekonomi regional. Teori pusat pertumbuhan menyatakan bahwa perkembangan ekonomi terfokus pada wilayah dengan keunggulan tertentu. Semarang dengan infrastruktur maju dan posisi strategis berperan sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Tengah. Aktivitas ekonominya didominasi industri, perdagangan, dan transportasi, menjadikannya magnet investasi dan juga tenaga kerja. Terlihat dari grafik di samping, TPT Kota Semarang berfluktuasi pada 2007 sampai 2023. Sempat tinggi di awal, yaitu 12%, kemudian turun menjadi 4,5% pada tahun 2018. Naik lagi saat pandemi hingga hampir 9%, lalu turun kembali setelah tahun 2021. Jumlah penduduk miskin di Semarang selama 2007 sampai 2024 cenderung stabil di kisaran 70.000 sampai 90.000 jiwa. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata dan split effect dari Semarang sebagai pusat pertumbuhan masih lemah, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya yaitu split effect, dampak positif bagi daerah sekitar. Split effect di Semarang mendorong pertumbuhan wilayah seperti Kendal, Demak, dan Ungaran melalui ekspansi industri, mobilitas komuter, dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang membaik mempercepat arus barang, jasa, dan tenaga kerja. Sementara akses ke fasilitas layanan kota turut meningkatkan kualitas SDM di daerah penyangga. Kemudian yaitu backwards effect, dampak negatif bagi daerah sekitar. Backwards effect di Semarang terjadi akibat penyerapan sumber daya dari daerah sekitar yang menyebabkan ketimpangan tenaga kerja, tekanan fasilitas kota, dan ketergantungan layanan dasar. Dampaknya meliputi kemacetan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran dan intrusi air laut. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembangunan ekonomi regional. Produk domestik regional bruto (PDRB) mengukur nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi regional dan dihitung berdasarkan harga berlaku dan juga harga konstan. Penyusunan menggunakan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan, serta dikelompokkan menurut sektor usaha. PDRB per kapita juga digunakan untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat. Selanjutnya indikator sosial ekonomi. Terdapat 3 indikator utama yaitu IPM, TPT, dan penduduk miskin. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu pada growth pole theory, split effect, dan backwards effect, dan juga pembangunan regional. Selanjutnya adalah
Bab 3, penyusunan yang dilakukan oleh rekan saya Fadilah. Pada bab ini pembahasannya tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dalam kerangka ekonomi regional untuk menganalisis perkembangan sosial ekonomi Kota Semarang dan perannya sebagai pusat pertumbuhan melalui teori Grove-Paul, spread effect, dan Bakewatch effect. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Semarang dengan cakupan waktu 2014 sampai 2023 menggunakan data sekunder dari BPS Kota Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, slide ini merupakan bab 4 yang disusun oleh rekan saya bernama Rahma Wulandari, di mana hasil perhitungan LQ-nya dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 sektor yang mengalami basis, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, kemudian sektor konstruksi, selanjutnya adalah sektor informasi dan komunikasi, kemudian sektor jasa keuangan dan asuransi, selanjutnya adalah sektor real estate, kemudian sektor jasa perusahaan, dan juga sektor administrasi pemerintah. Pada perhitungan SSA mengatakan bahwa tidak ada sektor yang terdapat di kuadran 1 dan 2. Kemudian terdapat satu sektor yang berada pada kuadran 3, yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Kemudian terdapat 16 sektor sisanya di kuadran 4, yaitu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat namun daya saing yang lambat. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan tipologi kelas. Selanjutnya adalah hasil analisis spread effect. Diagram menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki IPM tertinggi dibanding daerah sekitarnya. Menandakan kualitas hidup yang lebih baik dan peran sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini mencerminkan adanya spread effect di mana kemajuan Semarang mendorong peningkatan IPM di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak. Arus migrasi masuk serta pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan transportasi massal memperkuat penyebaran pertumbuhan ke wilayah sekitar. Namun, kesenjangan IPM-nya masih menunjukkan bahwa efek penyebaran belum sepenuhnya merata. Berdasarkan diagram, wilayah sekitar menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mendekati Kota Semarang, mengidentifikasi adanya spread effect dalam pembangunan. Kota Semarang sebagai Grove-Paul berhasil menciptakan spread effect ke wilayah sekitar seperti Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak, yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan IPM, harus migrasi masuk, dan pemetaan infrastruktur. Hal ini menguatkan relevansi Grove-Paul teori, namun tetap perlu diantisipasi potensi Bakewatch effect. Selanjutnya adalah Bakewatch effect analisis. Yang pertama itu ketimpangan PDRB antar wilayah, rasio Williamson. Grafik rasio tersebut menunjukkan peningkatan ketimpangan ekonomi antar wilayah terutama setelah 2020. Kenaikan ini mencerminkan Bakewatch effect di mana pertumbuhan pesat Kota Semarang justru menyerap sumber daya dari daerah sekitarnya. Kondisi ini menandakan perlunya kebijakan pemataan agar manfaat pembangunan tidak hanya terfokuskan di kota ini. Selanjutnya yaitu penurunan kontribusi sektor tertentu di daerah sekitar. Hal ini mencerminkan adanya Bakewatch effect, di mana sumber daya terserap ke pusat kota, memicu ke desentralisasi di wilayah sekitar. Selanjutnya yaitu pola urbanisasi dan penarikan tenaga kerja. Kota Semarang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan indikator peningkatan PDRB, IPM, dan penurunan kemiskinan. Meski sektor unggulan mendominasi, sebagian masih lemah daya saing. Pertumbuhan memicu efek sebar dan ke daerah sekitar, namun juga menimbulkan Bakewatch effect. Diperlukan strategi pembangunan yang merata dan juga berkelanjutan. Kesimpulan yang kami dapat yaitu Kota Semarang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, IPM, dan penurunan kemiskinan. Analisis LQ, shift share, dan tipologi klasen menunjukkan dominasi sektor unggulan, namun sebagian masih berdaya saing yang rendah. Pertumbuhan kota ini mendorong efek penyebaran ke wilayah sekitar, tapi juga menimbulkan adanya Bakewatch effect akibat penyerapan sumber daya. Karena itu, dibutuhkan strategi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Selanjutnya adalah terdapat beberapa saran. Yang pertama itu penguatan sektor non-basis. Yang kedua itu peningkatan daya saing. Yang ketiga pemetaan infrastruktur. Yang keempat yaitu pengendalian urbanisasi. Yang kelima yaitu kolaborasi regional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.